Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Matul Ulia akan menjelaskan yaitu materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Materinya yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ada beberapa gambar di sini kita bisa melihat ada pohon kurma, ada patung, terus ada semacam pasar ya gitu ya. Jadi ini kita bisa menggambarkan bagaimana kondisi masyarakat kota Madinah ketika itu. Kemudian ini adalah apa yang akan kita pelajari di bab ini ya, di pertemuan kali ini ya, yaitu tentang masyarakat Madinah seperti apa, kondisinya seperti apa, kepercayaannya seperti apa, kemudian bagaimana dilanjutkan dengan strategi dakwah Rasulullah ketika beliau berdakwah di kota Madinah seperti apa. Misalnya membangun masjid, memperkuat persaudaraan, kemudian membuat piagam Madinah. Terus dilanjutkan dengan membangun perekonomian. Ini sangat penting ya, sangat penting karena untuk kemajuan ya masyarakat juga, yaitu diantaranya mempersaudarakan kaum Ansor dengan Muhajirin, kemudian juga menciptakan lapangan kerja. Kemudian ini adalah peta Jazirah Arab sebelum Islam. Kita di sini bisa membayangkan, bisa melihat bagaimana jarak antara kota Madinah dan kota Mekah, di mana Rasulullah ketika itu berhijrah dari kota Mekah dan ke kota Madinah dengan menunggang seekor unta ya. Nah, ini seperti itu. Ini adalah kota Mekah di sini, dan di sini adalah kota Madinah. Nah, ini kita akan sekarang kita mempelajari bagaimana kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Yang pertama yaitu kondisi sosial. Kondisi sosialnya seperti apa ya? Jadi di Madinah itu gambarannya tanahnya lebih subur daripada kota Makkah. Karena apa? Karena di sana mata air relatif lebih banyak daripada kota Mekkah. Nah, kemudian komposisi masyarakatnya, ini kota Madinah ini terdiri dari dua suku bangsa ya, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Untuk bangsa Arab sendiri ini terdiri dari dua kabilah besar, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Untuk suku bangsa Yahudi ini terdiri dari kabilah Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizoh ya. Jadi itu dua kebudayaan ya yang mempengaruhi masyarakat kota Madinah. Kemudian dilihat dari kondisi politik, ini kalau di kota Madinah ini tidak berbeda jauh dengan kota Mekah, yaitu tidak ada suatu pemerintahan yang berdiri secara resmi, misalnya seperti kerajaan, tidak ada. Mereka hanya memiliki pemimpin dari masing-masing kabilah itu tadi ya. Jadi itu akibat dari perebutan kekuasaan di antara kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah tadi, yaitu di antaranya dari suku bangsa Yahudi, dari suku bangsa Arab sendiri mereka saling bertikai, yaitu dari kabilah Khazraj dan kabilah Aus. Sehingga mereka ini karena saling berebut kekuasaan sehingga tidak bisa memunculkan sebuah kekuasaan yang besar ya, lebih besar, misalnya seperti sebuah kerajaan seperti itu. Yang ketiga adalah kondisi ekonomi. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Madinah? Ini terdiri dari mereka mata pencarinya yaitu sebagai petani, berdagang dan juga beternak ya itu. Untuk masalah mengenai masyarakat Madinah sebelum Islam ini lebih beragam daripada kota Makkah juga ya. Kalau orang-orang Makkah ini sebagian besar memiliki kepercayaan pagan, kalau di Madinah ini ada Yahudi, Nasrani, pagan, dan juga satu lagi ada Majusi ya.
Nah, ini kurang satu lagi, Majusi. Yahudi, ya Nasrani, pagan, lalu Majusi adalah penyembah api ya. Pagan adalah penyembah berhala atau patung. Bagaimana ini sekarang bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Yang pertama yaitu membangun masjid ya. Masjid ini memiliki fungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan dakwah dan juga pendidikan dan pengajaran, tempat pengadilan berbagai perkara dan juga tempat musyawarah. Jadi tidak hanya sebagai tempat ibadah saja ya ketika fungsi masjid pada masa Rasulullah. Kemudian yang kedua yaitu memperkuat persaudaraan, yaitu dengan cara Nabi Muhammad menciptakan suatu persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan iman atau agama yang menggantikan persaudaraan yang berdasarkan darah ya. Yang ketiga yaitu mengadakan perjanjian ya, yaitu yang disebut dengan piagam Madinah atau Misak Al-Madinah. Apa garis besarnya dari piagam Madinah itu? Yang pertama yaitu kesetaraan umat di Madinah tanpa memandang latar belakang agama ataupun ras. Yang kedua, kebebasan beragama bagi penduduk Madinah. Yang ketiga, perdamaian di mana setiap penduduk wajib menciptakan keamanan nasional dan menentang orang-orang zalim yang berbuat kerusakan. Yang keempat, toleransi dan pluralisme demi menguatkan kesatuan dan persatuan penduduk Madinah. Yang terakhir yaitu setiap penduduk membayar diat dan membebaskan tawanan. Jadi semuanya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama ya. Nah, itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ini adalah ilustrasi gambaran Masjid Nabawi. Ini dibangun pada masanya dinasti Umayyah ya. Nah, itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.